dipersilahkan kepada Pak Alek, yaitu bapak saya sendiri. Silakan Pak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya ingin mengungkapkan rasa kekecewaan saya terhadap anak-anak muda yang ada di RT ini, terutama panitia. Waduh, gawat Dot. Si bapak apaan sih? Caper amat. Saya sangat kecewa atas tindakan mereka yang senonoh. Kemarin sore ada panitia yang datang ke rumah saya untuk memberi saya uang dengan penawaran yang sangat mengejutkan, yaitu, loh, kok mati? Halo, tes. Ini gimana ini? Mau ngelawan gua lu, ha? Beraninya si Alek. Oke, cukup, waktu habis. Bi? Oke, saya persilahkan kepada calon selanjutnya untuk memberikan visi dan misinya. Kami persilahkan kepada Pak Rungkat. Pak Rungkat, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang mulia ini. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bikin kursi empuk, padahal saya duduknya cuma 5 menit. Warga ketawa. Visi saya sederhana, tapi mantap. Saya ingin menjadikan RT kita ini RT yang selalu update. Kalau ada gosip, saya pastikan saya orang pertama yang tahu. Kalau ada hajatan, saya orang pertama yang makan. Warga, tepuk tangan, bercampur tawa. Misi saya ada 3. Pertama, memastikan semua jalan kampung mulus. Kalau nggak mulus, ya minimal mulus di foto Facebook. Kedua, bikin pos ronda 24 jam, tapi isinya free wifi sama kopi gratis. Ketiga, ini penting. Kalau saya jadi ketua RT, semua utang di warung boleh dicatat, tapi nggak usah buru-buru dibayar. Nanti kalau sudah kaya atau mimpi. Warga, ketawa ngakak. Oh iya, saya juga janji, kalau ada maling saya kejar. Kalau nggak ketangkap, ya kita doakan bering-bering semoga dia insaf. Karena saya percaya, kejahatan itu bukan pilihan, tapi kadang kebutuhan. Tepuk tangan makin heboh, sebagian warga mulai teriak nomor 1. Nomor 1! Pak Rungkat pun menutup pidatonya dengan gaya dramatis. Ingat, pilih pemimpin itu seperti pilih istri. Harus yang bikin nyaman, walau kadang ngeselin. Jadi, pilihlah saya, Pak Rungkat, nomor 1, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa bayar utang di warung Bu Minah. Warga mulai antre untuk mencoblos. Panitia menyediakan meja pendaftaran, bilik suara dari triplek, dan kotak suara yang dihias pakai kertas kado bekas ulang tahun. Pak RT lama. Baik. Bapak-bapak ibu-ibu, silakan ambil surat suara. Coblos calon pilihan Anda. Dan jangan lupa, pensilnya jangan dibawa pulang. Itu punya RT, bukan punya rumah. Warga satu persatu masuk bilik suara. Ada yang serius milih, ada yang bingung. Bahkan ada yang gambar hati di kertas suara. 1 jam kemudian, kotak suara dibuka. Proses penghitungan dimulai. Semua warga mengelilingi meja, tegang seperti nonton final Piala Dunia. Panitia mulai membaca. 1 suara untuk Pak Badot. Warga, suara tepuk tangan lemes. 2 suara untuk Pak Alek. Warga, tepuk tangan lumayan. 5 suara untuk Pak Rungkat. Warga, suara terus dihitung. Makin lama makin seru. Sampai akhirnya, panitia mengumumkan hasil. Panitia dengan perolehan 38 suara. Disusul Pak Rungkat dengan 37 suara, dan Pak Badot dengan 2 suara. Pemenangnya adalah Pak Ale. Pak Ale, semua. Ternyata warga yang awalnya mau pilih Rungkat, kebanyakan salah coblos, karena gambarnya mirip sama foto Pak Alek waktu muda. Bahkan, ada yang ngira itu foto sama orang yang sama. Pak Alek, alhamdulillah, ternyata rezeki memang gak kemana. Terima kasih, terutama buat panitia. Walaupun kemarin saya usir, Pak Rungkat, ya elah, kalah 1 suara. Tuh kan, ini gara-gara Robi nggak ngajak emek-emek senam itu datang. Udah, habis ini saya bikin partai politik sendiri. Beberapa hari setelah pelantikan, Pak Alek resmi menjabat sebagai ketua RT, dia langsung bikin pengumuman di balai warga.
Today, Story Pak Alek. Mulai sekarang, semua kegiatan kampung harus terjadwal rapi, termasuk jam nongkrong di pos ronda, maksimal sampai jam 10 malam. Kalau lebih, dianggap rapat ilegal. Warga langsung pada protes pelan-pelan. Sementara itu, di warung Buminah, Pak Rungkat, Robi, Kona, dan beberapa pendukungnya ngumpul. Rungkat, nih ya, gue udah punya ide, kita bikin RT tandingan, namanya RT Plus. Kita kasih fasilitas yang RT resmi nggak punya. Robi, fasilitas apa Pak? Rungkat. Pertama, ronda malam free kopi dan gorengan. Kedua, semua warga RT Plus dapat kartu member buat ngutang di warung Buminah tanpa bunga. Buminah, lah. Saya nggak pernah setuju nih. Rungkat, tenang Bu, kita bayar. Kalau ada, pos ronda ini beda banget. Ada lampu kelap-kelip, kipas angin, dan bahkan speaker muter lagu dangdut. Warga mulai nongkrong di sini ketimbang di pos ronda resmi. Kona, waduh, Pak Alek kalau tahu bisa ngamuk nih. Rungkat, biarin kita bikin acara tandingan tiap malam. Besok kita bikin lomba balap karung versi tengah malam. Pak Alek kelabakan, karena warganya makin jarang ikut kegiatan resmi. Pak Alek ini nggak bisa dibiarkan. Kalau terus kayak gini, saya cuma RT di atas kertas. Sekretaris RT, namanya juga ada kompetitor Pak. Kayak Indomaret sama Alfamart. Tapi ini RT sama RT Plus, suasana heboh. Warga pada tertawa, ada yang jatuh, ada yang nyasar sampai ke empang. Tiba-tiba, Pak Alek datang bawa pengeras suara. Pak Alek bubarkan. Ini kegiatan tidak berizin. Warga bingung mau ikut siapa. Rungkat, Pak Alek, kalau mau gabung, bilang aja. Nih, 1 karung buat Bapak. Akhirnya, karena malu dilihatin warga, Pak Alek malah ikutan lomba balap karung. Warga ketawa ngakak. Suasana cair. Sejak malam itu, RT resmi dan RT Plus malah sering kerjasama bikin acara kampung. Kadang rapat di balai warga, kadang nongkrong di pos ronda dangdut. Warga senang. Dan gosipnya, periode depan, Rungkat mau maju lagi tapi kali ini jadi wakilnya Pak Alek. Setelah berdamai, Pak Alek dan Pak Rungkat memutuskan bikin gebrakan besar. Mereka ngadain rapat bersama di balai warga. Pak Alek, kita harus bikin program yang bikin kampung kita dikenal se-Indonesia. Rungkat, betul. Dan saya sudah punya ide. Kita bikin tembok raksasa kampung. Warga, hah? Rungkat, jadi gini, kita bangun tembok gede keliling kampung. Fungsinya biar maling, penagih utang, sama mantan gak bisa masuk. Buminah, terus tukang sayur gimana masuknya? Rungkat, kita sediakan pintu rahasia, kayak di film-film.